Sebelum Mesir dikuasai oleh Bizantium, lebih dulu Kekaisaran Sassanid menguasai pada tahun 618. Bizantium hanya menguasai Mesir selama 1 dekade saja, yang kemudian mulai direbut oleh Khulafaur Rasyidin yang dipimpin oleh Amr bin Ash dengan 4.000 tentaranya pada 639 Masehi. Ketika Amr dan pasukannya telah siap melawan Bizantium, Umar bin Khattab mengirimkan surat kepada Amr untuk kembali ke Madinah karena tidak ingin menanggung risiko yang lebih besar akibat terus-menerus memerangi Bizantium. Uqbah yang membawa surat tersebut kepada Amr dan pasukannya saat masih di perjalanan menuju perbatasan Mesir. Namun, Amr menunda membaca surat dari Umar hingga ia dan pasukannya sampai di perbatasan Mesir. Uqbah yang tidak tahu menahu mengenai isi surat hanya setuju dengan permintaan Amr. Ketika sudah sampai di perbatasan Mesir, Amr membuka surat dari Umar dan menyampaikannya kepada pasukannya. Mereka beranggapan bahwa tidak ada kata mundur, bahkan setelah mereka sampai di perbatasan Mesir. Kemudian Amr mengirimkan surat balasan kepada Umar bahwa ia dan pasukannya akan terus maju. Amr dan pasukannya menuju El Arish saat Idul Adha. Mereka memasuki Mesir tanpa perlawanan dari penduduk setempat. Amr memasuki Pelusium sekitar akhir bulan Desember atau awal Januari 640. Pengepungan selama 2 bulan pun dimulai. Suku Badui Sinai memutuskan untuk bergabung dengan pasukan Amr. Serangan berlanjut hingga Huzaifah bin Wala mengumpulkan kelompok penyerang yang akhirnya berhasil merebut dan menguasai kota Pelusium. Setelah berhasil menaklukkan Pelusium, Amr dan pasukannya menuju Bilbis sebagai target selanjutnya. Tidak seperti di Pelusium, Bizantium melawan dengan ganas setiap penyerangan kaum muslim di Bilbis. Cyrus the Great, gubernur Mesir dan Patriark Alexandria mencoba mengajak Amr berunding dan disetujui oleh Amr. Cyrus kemudian bergabung dengan 2 biarawan dan Aresian, jenderal Yerusalem yang terkenal di Mesir. Hasil perundingan tersebut, Amr meminta Bizantium agar masuk Islam dan membayar pajak tahunan atau jizyah, atau akan melanjutkan pengepungan. Cyrus dan lainnya meminta waktu 3 hari untuk berpikir, kemudian meminta tambahan waktu 2 hari dan akhirnya Cyrus memilih untuk menyerah pada Amr dan pasukannya. Namun Aresian dan 2 biarawan yang ikut berunding menolak keputusan Cyrus dan memutuskan untuk melawan Amr. Amr dan pasukannya dengan cepat dapat mengalahkan Bizantium, bahkan membunuh Aresian. Setelah memenangkan peperangan, penduduk setempat tidak mau menyerahkan Bilbis kepada kaum muslim, dan Amr terpaksa kembali melakukan pengepungan melawan warga Mesir dan berhasil menaklukkan Bilbis pada bulan Maret 640 Masehi. Amr kemudian mengarahkan tujuannya ke Babylon. Selama pertemuan sebelumnya, Cyrus yang dikhianati oleh Aresian kembali ke Babylon. Di kota ini, Amr kalah dengan jumlah pasukan, dan Babylon dikelilingi oleh benteng tinggi dan tebal. Bizantium telah siap melawan pasukan Amr yang akan menghancurkan benteng Babylon. Pada bulan Juli, Amr merasa butuh pasukan tambahan untuk mengalahkan Bizantium. Lalu, ia mengirimkan surat kepada Umar. Umar segera mengirimkan 4.000 pasukan tambahan untuk Amr. Pasukan tambahan tersebut dipimpin oleh Zubair bin Al-Awam. Ia pernah mengawal pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Namun, pasukan muslim masih harus berjuang lebih keras untuk mengalahkan Bizantium. Amr memutuskan mengalihkan tujuan utamanya. Ia kemudian melakukan pertempuran di Heliopolis. Amr dan Zubair mampu menaklukkan Heliopolis dan memerintahkan pasukannya untuk masuk ke kota tersebut. Setelah memenangkan Heliopolis, Amr dan Zubair kemudian ke Babylon untuk melanjutkan pengepungan. Kemudian, Umar kembali mengirimkan pasukan tambahan sebanyak 4.000 orang yang dibagi menjadi 4 kloter. Pada bulan September tahun 640 Masehi, jumlah pasukan kaum muslim mencapai 12.000 orang. Tensi pertempuran pun terus meningkat. Bizantium yang berada di Fayum mendapatkan kabar kemenangan kaum muslim terhadap Heliopolis. Kemudian, Bizantium pergi tanpa meninggalkan pesan kepada warga Fayum, yang dijadikan Amr kesempatan untuk mengirim beberapa pasukannya ke kota Fayum. Kaum Bizantium mulai menyerang ke arah pasukan Amr dan mengambil langkah yang semakin ofensif. Kaum muslim mengepung pasukan Bizantium dan menyerang mereka dari 3 sisi, hingga menyebabkan kekalahan dan banyak korban gugur dari pasukan Bizantium. Kemudian pasukan Bizantium memilih untuk mundur. Cyrus kembali mengajak Amr untuk melakukan negosiasi. Bahkan Amr berbicara 2 pasang mata dengan jenderal Bizantium, Theodorus, namun tidak menemukan hasil apapun dalam perundingan tersebut. Akhirnya, pada malam hari tanggal 20 Desember, Zubair memimpin beberapa pasukan untuk melompati benteng Babylon, persis seperti yang dilakukan di Heliopolis, dan cara itu berhasil membawa pasukan muslim memasuki Babylon. 2 hari kemudian, Cyrus menyampaikan kepada Amr akan menyerahkan seluruh Mesir kepada kaum muslim. Cyrus juga meyakinkan Amr apabila Bizantium dan Heraklius menolak kesepakatan damai itu.
maka ia sendiri yang akan memerintahkan rakyatnya di Kopti untuk menerima kaum muslim. Heraklius dengan segera menolak sesuai dengan prediksi Cyrus dan mencopot jabatan Cyrus karena telah gegabah dalam mengambil keputusan dan kemudian memerintahkan panglima tertingginya untuk membersihkan kaum muslim di Mesir. Cyrus memberikan kabar terbaru kepada Amr, membuktikan kesetiaannya kepada janjinya. Amr dan pasukannya lalu menuju kota Alexandria untuk bertemu dengan Kaisar Heraklius. Pada bulan Maret 640 Masehi, pertempuran terjadi di Alexandria. Ubaidah melakukan serangan ke kota Alexandria hingga akhirnya menghancurkan kota. Cyrus kembali menuntut perdamaian atas nama rakyat Mesir. Amr dan pasukannya setuju untuk menghentikan pertempuran dan memenangkan Mesir dari pasukan Bizantium. Khulafaur Rasyidin akan kembali melanjutkan ekspansi wilayahnya ke Afrika Utara. Kekuatan pasukan Muslim semakin meningkat seiring berjalannya waktu, seolah tidak ada yang dapat mengalahkan kekuatan Islam.